Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan liputan arus balik Lebaran 2024. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan arus lalu lintas selama periode arus balik Lebaran 2024 di Lampung. Dan inilah liputan arus balik Lebaran 2024 selengkapnya. Gubernur Lampung Arinal Junaidi melakukan pengecekan persiapan arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan pada hari ini Sabtu 13 April 2024. Kedatangan Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersamaan dengan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika, Kepala Pos Basarnas Lampung Deden Ridwansyah, Kepala BPTD Kelas 2 Lampung Babang Siswoyo beserta Forkopimda lainnya. Gubernur Lampung Arinal Junaidi tiba di Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kedatangan orang nomor 1 di Lampung ini diterima langsung oleh Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry, Kapten Rudi Sunarko beserta jajarannya. Setelah itu pun, Gubernur Lampung Arinal beserta dengan rombongan melakukan rapat persiapan arus balik Angkutan Lebaran 2024 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Rapat ini pun diperkirakan sejam itu berakhir dengan doorstop. Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengatakan dirinya melakukan rapat persiapan arus balik bersama dengan stakeholder lainnya. Ia mengimbau kepada ASDP untuk mengantisipasi pemudik tambahan. Setelah melakukan doorstop bersama wartawan, rombongan Gubernur Lampung Arinal Junaidi pun berkeliling pelabuhan dan BHC. Ya, seperti diinformasikan sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Junaidi meminta media untuk dapat memberikan informasi terkait dengan arus mudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Hal itu dikatakan oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi saat melakukan pengecekan persiapan arus balik di Pelabuhan Bakauheni pada hari ini. Kedatangan Gubernur Lampung Arinal Junaidi ini bersama dengan Kapolda, Kepala Pos Basarnas, Kepala BPTD Kelas 2 Lampung, beserta Forkopimda lainnya. Ya, Tribuners, Gubernur Lampung beserta dengan rombongan ini melakukan rapat persiapan arus balik Angkutan Lebaran 2024 di Pelabuhan Bakauheni. Dirinya memprediksi puncak arus mudik ini akan terjadi pada esok hari atau pada tanggal 14 April 2024, di mana para ASN ini sudah selesai dari masa cutinya. Maka dari itulah pihaknya pun melakukan rapat persiapan arus balik bersama dengan stakeholder lainnya. Ia mengimbau kepada ASDP untuk mengantisipasi pemudik tambahan. Setelah melakukan doorstop bersama dengan wartawan, Gubernur Lampung pun berkeliling pelabuhan dan juga PHC. Ya, sejumlah pemangku kepentingan perihal penanganan puncak arus balik Lebaran ini menggelar rapat koordinasi yang diselenggarakan di kantor PT ASDP Indonesia Ferry, Cabang Bakauheni. Dari informasi yang terhimpun, rapat tersebut guna mempersiapkan penanganan puncak arus balik Lebaran 2024, khususnya di area seputaran Pelabuhan Bakauheni yang menjadi gerbang utama pemudik untuk kembali ke Pulau Jawa. Yang diketahui untuk perkiraan puncak arus balik ini akan terjadi pada 14 April 2024 esok hingga sehari setelahnya. Rapat itu pun berkaitan dengan tindak lanjut kunjungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendi pada Jumat kemarin 12 April 2024 untuk memantau persiapan arus balik di Provinsi Lampung. Pantauan Tribun Lampung, sejumlah pejabat hadir mewakili instansinya masing-masing dan diantaranya ada Gubernur Lampung Arinal Junaidi dari Pemprov Lampung, ikut bersama Arinal pejabat dari Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan pada sekup provinsi setempat. Ada pula Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika dan ikut pula PT ASDP Indonesia Ferry selaku pengelola pelabuhan dan sejumlah stakeholder lainnya. Ya, selain kedatangan dari Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Polda Lampung pun pada saat yang bersamaan melakukan screening atau pengecekan tiket di beberapa rest area, yakni kilometer 87B, 59B, dan juga 29B. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadila Astuti mengatakan pihaknya melakukan screening dengan harapan untuk kesiapan pengemudi memiliki tiket kapal.
Polisi pun mengimbau kepada para pemudik dari Pulau Sumatera yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa sudah memiliki tiket penyeberangan saat arus balik Lebaran 2024. Pemudik akan masuk ke kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Petugas akan memberikan stiker hijau untuk ditempel pada kendaraan jika memiliki tiket melalui penyeberangan Pelabuhan Bakauheni. Dan para pemudik jika memiliki tiket ke Pelabuhan BBJ ditempelkan stiker kuning. Petugas pun akan menyediakan loket Ferizi di rest area tempat screening untuk dimanfaatkan membeli tiket kapal. Ya, untuk puncak arus mudik sendiri ini akan terjadi pada esok dan juga 15 April 2024. Diimbau kepada seluruh pemudik untuk mempersiapkan diri dan menghindari tanggal tersebut. Dengan tujuan menghindari tanggal tersebut untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang akan terjadi hingga menghindari antrian panjang menaiki kapal penyeberangan menuju ke Pulau Jawa. Pemudik diharapkan juga mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari kesiapan kondisi fisik hingga kendaraan yang akan digunakan dalam perjalanan, termasuk memastikan telah memiliki tiket penyeberangan sebelum sampai ke Pelabuhan Bakauheni. Polisi juga akan menerapkan delaying system sekaligus screening tiket pada titik-titik buffer zone jalan tol maupun jalan arteri. Lagi di GP ya. Siap, bidang pasukan ini. Awas, hati-hati.
nggak mungkin dari pengarahan secara langsung, yang mudah-mudahan ini bisa berjalan baik. Nah, tadi dengan Pak Gubernur kita sama-sama dari sana ya Bu, memang sudah mulai ramai ada di rest area. Bahkan tadi kita berhenti di 20B, juga ada yang membeli tiket di situ. Nah, saya rasa itu bagus daripada dia masuk ke pelabuhan sini tanpa tiket. Dan itu salah satu cara bertindak kita di sini yang berbeda dengan yang di teman-teman kita di Merak, karena infrastruktur kita jauh lebih memungkinkan dibanding di sana. Kombinasikan, sinergikan, ya apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Dan mungkin kalau diukur over prestasi, kalau diukur ya apa yang bisa kita berikan, bagaimana menggeser motoris itu ke pelabuhan panjang, sebisa mungkin kita lakukan. Mungkin masyarakat berpikir kok darat ya. Dibandingkan 2024 prediksi angkutan pada tahun juga melaksanakan kegiatan rapat teknis dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang akan kembali ke Pulau Jawa ataupun sebaliknya menerima masyarakat yang kembali ke Pulau Sumatera melalui penyeberangan Pelabuhan Bakauheni. Perlu saya sampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dalam rangka arus mudik maupun balik lebaran ini ada beberapa kategori target atau bisa dikatakan sukses apabila satu ya arus penyeberangannya bisa terlaksana dengan baik, lancar. Yang kedua, angka kecelakaan lalu lintas turun. Yang ketiga adalah jumlah atau terjadinya gangguan Kamtibmas juga turun. Disampaikan di sini bahwa H+3 Lebaran situasi kondisi Provinsi Lampung dalam keadaan kondusif, gangguan Kamtibmas juga tidak ada yang signifikan, ya. Kemudian kecelakaan lalu lintas juga demikian, tapi kita perlu melakukan sebuah langkah antisipasi bahwa kita juga punya ada jalur jalan lintas tengah maupun lintas timur serta barat yang akan dilalui oleh saudara-saudara kita yang melaksanakan mudik maupun balik, sehingga ini semua harus bisa terlayani dengan baik. Dari situasi tersebut, Polda Lampung sudah memetakan beberapa hal. Yang pertama adalah ada daerah yang rawan bencana. Letak geografis Polda Lampung memiliki beberapa wilayah yang rawan terjadi longsor. Nah, kalau itu terjadi, maka ini akan menghambat. Ya. Tapi tadi dari hasil rapat koordinasi, semua alat berat dan lain sebagainya sudah on position, sehingga kalau terjadi dalam hitungan cepat, waktu cepat paling lama 1 jam harus sudah bisa ditangani. Kecuali kalau itu terjadi perlu penanganan kira-kira lebih dari 1 hari, harus diputar balik. Kemudian di titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas juga demikian, ya, menempatkan petugas, membuat rambu-rambu yang sifatnya darurat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui arah atau mungkin mengetahui bagaimana kondisi jalan yang akan dilewati. Yang terakhir adalah di penyeberangan Bakauheni. Kalau melihat di hari Kamis kemarin, ya, jumlah kendaraan yang tiba di Bakauheni 11 September sampai dengan 11 April, jadi dari H-10 sampai dengan tanggal 11 April itu sekitar 150.000 kendaraan. Nah,
rencananya mungkin akan kembali meninggalkan Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa, bisa jadi juga dengan jumlah yang sama. Tentunya akan menimbulkan kepadatan. Ya. Dalam rapat koordinasi teknis tadi sudah dibicarakan teknis dalam konteks pelayanan tiket dan lain sebagainya, kemudian berapa kapasitas kapal, berapa waktu bongkar muat, sandar dan lain sebagainya sudah dihitung, sehingga mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dengan baik sehingga tidak terjadi antrian yang panjang. Kalaupun terjadi antrian yang panjang, kami sudah menerapkan, mempersiapkan delaying system, ya, menghambat atau memperlambat arus yang menuju ke Pelabuhan Bakauheni dengan pola warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Warna hijau itu normal seperti sekarang. Tapi begitu sudah warna kuning, di mana antrian sudah 1 km dari pintu atau gerbang pelabuhan, maka delaying system akan kita laksanakan dengan mengaktifkan 5 rest area yang ada di jalur B, jalur yang menuju ke Pelabuhan Bakauheni, serta 4 buffer zone atau sentral parkir yang ada di jalur lintas tengah dan lintas timur. Kode warna merah apabila memang sudah antrian mencapai 4 km dari gerbang pelabuhan. Ini semua rest area dan buffer zone yang ada akan kita aktifkan. Mulai dari kilometer 215 sampai dengan kilometer 20B akan kita aktifkan. Jumlah daya tampung rest area yang ada di jalur B wilayah Provinsi Lampung seluruhnya sekitar 1.200 kendaraan. Kemudian buffer zone atau sentral parkir sendiri ada 360 kendaraan, sehingga kalau dijumlah apabila kode merah maka terdapat 1.560 kendaraan yang bisa kita belokkan ke tempat-tempat tersebut. Kemudian juga ada beberapa tempat-tempat alternatif lain yang mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaat dan mudah-mudahan juga tidak usah kita gunakan karena semua berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian perlu saya informasikan juga bahwa sudah dioperasionalkan, diaktifkan Pelabuhan Panjang. Ya, Pelabuhan Panjang, di mana Pelabuhan Panjang melayani, ada 3 kapal yang melayani perjalanan dari Panjang menuju Ciwandan. Mulai pukul 11, jadwalnya itu 12, 2, dan 6, 4 sore. Ya, jam 12 siang, jam 14.00, kemudian jam 16.00. Ini diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 atau motoris dan kendaraan roda 4 barang yang kecil. Saya menghimbau, sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa kami baru saja melaksanakan kegiatan rapat teknis dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang akan kembali ke Pulau Jawa ataupun sebaliknya menerima masyarakat yang kembali ke Pulau Sumatera melalui penyeberangan Pelabuhan Bakauheni. Perlu saya sampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dalam rangka arus mudik maupun balik lebaran ini ada beberapa kategori. Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika meninjau kondisi Pelabuhan Bakauheni pada hari ini Sabtu 13 April 2024. Tinjauan itu dilakukan bersama dengan pejabat PT ASDP Indonesia Ferry selaku pengelola pelabuhan serta sejumlah stakeholder lainnya. Area yang ditinjau yaitu dermaga eksekutif dan reguler. Dari pantauan tersebut, antrian kendaraan diketahui mulai terlihat di masing-masing dermaga. Pejalan kaki pun sudah nampak ramai. Sembari meninjau, sejumlah pemudik yang hendak kembali ke Pulau Jawa juga diajak berinteraksi mengenai kondisi perjalanannya. Dari hasil tinjauan, Irjen Pol Helmi Santika mengatakan arus balik di Pelabuhan Bakauheni sudah mulai ramai.
Meski demikian, proses pengangkutan kendaraan pun masih lancar. Ia memperkirakan puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni akan terjadi pada esok pada Minggu 14 April 2024. Sebelumnya diberitakan sejumlah pemangku kepentingan perihal penanganan puncak arus balik Lebaran menggelar rapat koordinasi. Dari informasi yang terhimpun, rapat tersebut ini dilakukan guna mempersiapkan penanganan puncak arus balik Lebaran 2024 khususnya di area seputaran Pelabuhan Bakauheni yang menjadi gerbang utama pemudik dari Sumatera ke Pulau Jawa. Kejadian itu bisa 1 menit, bisa 2 menit, bisa 1 hari. Begitu meleset pelayanan kita kurang bagus, nggak mau viral semuanya. Padahal kita sudah berjuang maksimal gara-gara sedikit. Nah ini yang harus kita jaga melalui media sosial maupun media yang lainnya. Terkait dengan kepolisian, BPTD, KSOP, dan di sini juga dilakukan delaying system, sehingga kita atur kalau memang di pelabuhan sudah antrian cukup panjang, maka semua kendaraan akan dimasukkan ke dalam power zone dan nanti 66 kapal. dari sistem penerapan delaying system yang sudah langsung dikomandani dari Pak Karop dan Bapak Menteri untuk rapat koordinasi terkait persiapan arus balik angkutan lebaran 2024. dibandingkan 2024 prediksi angkutan lebaran tahun. Yang bersama adalah kanalisasi ke Panjang, Bapak, karena perlu effort sepertinya. Kemudian yang kedua mengenai jalur Bakauheni Ciwandan, nanti mungkin BPTD bisa menjelaskan kapan kita ada slot untuk kapal yang akan di jalur Bakauheni Ciwandan. Kemudian Kita hindari. Ya, para media, baru saja kami melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait ya, dalam rangka menghadapi arus balik mudik. Tentunya di dalam menghadapi arus balik mudik tidak hanya terkendala karena kesiapan fasilitas infrastruktur, tapi juga jumlah yang kembali itu bertambah. Pada waktu datang jumlahnya X, pada waktu kembali X plus. Nah, tentunya itu kita semua harus menyiapkan infrastruktur, terutama kapal kesiapannya. Kemudian yang kedua, bagaimana pelayanannya, kemudian jadwal dan sebagainya ini sudah terlaksana dengan baik ya, berbicara dengan baik. Tinggal perlu publikasi. Saya sangat berharap dengan para media untuk mempublikasikan jadwal keberangkatan dari Bakauheni dan lain-lainnya, ini bisa sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak memaksa besok, karena puncaknya besok itu. Tetapi bisa lusa atau hari ini atau lusanya lagi. Nah, ini semua tetap disesuaikan dengan jadwal libur. Tetapi bagi pegawai ASN ya disesuaikan seperti yang tadi disampaikan tadi. Tapi kalau peran swasta ya bisa disesuaikan, karena saya melihat semua fasilitas yang kita siapkan sudah sangat memadai, tetapi jumlah penduduk selalu bertambah. Ini yang membuat bagaimana ini berkorelasi dengan baik di dalam pelayanan yang kesiapan infrastruktur fasilitas yang ada. Saya kira itu.
mudah-mudahan kita akan yakin itu tidak ada masalah karena semua pihak sudah bekerja dengan maksimal. Saya kira itu. Ya, petugas keamanan untuk memastikan setiap kendaraan yang akan menuju tol gate telah memiliki tiket dan sudah memasuki waktu check-in. Dan kepada pengguna jasa yang memasuki waktu check-in, dimohon untuk mengikuti arahan petugas untuk parkir di area yang telah disediakan. Kepada pengguna jasa yang belum memasuki waktu check-in, dimohon untuk mengikuti arahan petugas untuk parkir di area yang telah disediakan agar tidak terjadi antrian dan menghalangi kendaraan lain. Terima kasih, selamat. Ayam dinginnya persiapan di kapal. Jumlah pemudik yang kembali ke Pulau Jawa dari Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan meningkat drastis. Hal itu diketahui berdasarkan data arus balik mudik selama 24 jam yang dikeluarkan PT ASDP Indonesia Ferry pada H+2 Lebaran, yakni kemarin Jumat 12 April 2024. Tercatat sebanyak 68.685 pemudik telah kembali ke Pulau Jawa. Rinciannya pejalan kaki sebanyak 6.266 pemudik, kemudian 62.419 pemudik yang ada dalam kendaraan. Jumlah pemudik pada arus balik ini meningkat drastis dibanding H+1 Lebaran, yakni pada Kamis lalu. Tercatat sebanyak 41.280 pemudik yang telah kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Merak. Sebaliknya, jumlah pemudik yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni pada H+2 kemarin semakin turun. Tercatat sebanyak 37.500 pemudik yang telah kembali menyeberang ke Pulau Sumatera via Merak Bakauheni. Rinciannya yakni sebanyak 3.491 pemudik pejalan kaki dan 34.009 pemudik yang ada dalam kendaraan. Jumlah itu pun turun jika dibandingkan H+1 Lebaran, di mana sebanyak 60.782 pemudik telah melakukan penyeberangan pada hari itu. Lagi di GP ya. Siap, beda pasukan ini. Hati-hati. Yo, yang A. Udah ini ya.
Oh, gas aja, gas itu kalau gas itu ya, gas itu. Saudara ya. Polres Lampung Selatan mulai kanalisasi kendaraan sepeda motor yang akan memasuki Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Jumat 12 April 2024 kemarin. Pemudik motor akan berangkat dari Dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Raden Manggala Agung mengatakan pihaknya mulai menerapkan kanalisasi kendaraan sepeda motor yang akan memasuki Pelabuhan Bakauheni. Lebih lanjut, Manggala menyebut tujuan diperlakukannya kanalisasi pemudik sepeda motor adalah untuk memecah antrian di pelabuhan. Tujuannya adalah memecah antrian agar tidak terjadi penumpukan ataupun tumpang tindih di dalam pelabuhan baik pemudik roda 2 dan 4 ataupun pemudik yang belum memiliki tiket. Ia pun mengimbau kepada pemudik untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, ia meminta kepada para pemudik untuk mematuhi petunjuk dari petugas di lapangan.
Ayam dinginnya persiapan di kapal. Selamat sore. Diinformasikan kepada petugas stoker dan petugas keamanan untuk memastikan setiap kendaraan yang akan menuju tol gate telah memiliki tiket dan sudah memasuki waktu check-in. Dan kepada pengguna jasa yang memasuki waktu check-in, dimohon untuk mengikuti arahan petugas untuk parkir di area yang telah disediakan. Kepada pengguna jasa yang belum memasuki waktu check-in, dimohon untuk mengikuti arahan petugas untuk parkir di area yang telah disediakan agar tidak terjadi antrian dan menghalangi kendaraan lain. Terima kasih, selamat. Ya, selain penumpukan kendaraan yang sudah mulai terjadi di masa arus balik libur Lebaran 2024, ini ada cerita unik yang datang dari pemudik membawa durian dan juga duku. Pemudik bermotor sudah memadati area Pelabuhan Bakauheni pada H+2 Idul Fitri, yakni Jumat 12 April 2024 kemarin. Beragam barang bawaan nampak terangkut di atas kendaraan beroda 2. Bahkan beberapa motor pemudik nampak membawa barang bawaan yang cukup banyak. Mulai dari beras, oleh-oleh khas Lampung hingga hasil kebun seperti sayur dan buah. Seperti yang dibawa oleh Suryana, perantau asal Tanggamus yang hendak menuju ke Kapuk Muara, Jakarta Utara. Di atas motor metik yang ditungganginya, ada 2 karung duku ditaruh di area pijakan kakinya. Di atas duku-duku itu ada 2 buah durian berukuran sedang yang diikat menjadi satu dengan karung duku. Dilanjut pada bagian belakang motor ada kotak kardus berukuran besar berisi kue-kue khas Lampung. Disebutkannya olehnya dukungan durian itu adalah hasil kebun keluarganya. Barang-barang tersebut diakui selalu dibawa saat dirinya pulang mudik. Lain cerita dengan Romi, ia kembali ke perantauan dengan membawa sekarung beras berisi 50 kg. Bawaan itu ditambah juga dengan ragam oleh-oleh khas Lampung seperti keripik pisang dan kelanting. Romi mengatakan barang bawaan itu pun digunakan untuk konsumsi pribadinya di daerah perantauan. Kamu ke setengah 10 pagi, setengah 10 pagi. Gimana Bang persiapan jalan jauh ini Bang? Ya biasa aja sih, kita udah terbiasa. Udah terbiasa? Ya. Kemarin nyampe di Lampung Hamin berapa? Sebelum puasa sehari tuh, sebelum Lebaran. Oh, Hamin 1 sebelum ya, Lebaran ya? Ini duku sama durian ini ada request? Enggak, ini atau emang orang ini tua suruh bawa sebanyak-banyaknya, suruh kasih ya, dibagi-bagi di sana ntar. Selain duku durian bawa apa lagi nih oleh-oleh kita? Ada kue-kue sih. Kue-kue ya? Ya. Kue-kue Lampung ya? Ya. Hati-hati di jalan ya Bang ya? Siap. Ini Bang? Suryana. Suryana. Ya. Dari mana? Dari
Kota Agung. Kota Agung Tanggamus ya? Ya. Mau kemana? Mau ke Jakarta Utara, Kapuk Muara. Kapuk Muara. Ini banyak nih di motor, bawa apa aja nih bang? Ya ada duku, duren, sama kue-kue lah. Duku? Kebun sendiri bang? Ya, metik di kebun sendiri. Kebun sendiri? Ya. Kita mudik ke mana bang? Balik kemana? Ke Kapuk. Ya. Itu kita kerja di sana bang? Ya, kerja di sana. Jadi berangkat dari kampung ke setengah 10 pagi, setengah 10 pagi. Gimana bang persiapan jalan jauh ini bang? Ya biasa aja sih, kita udah terbiasa. Udah terbiasa? Ya. Kemarin nyampe di Lampung Hamin berapa? Sebelum puasa sehari tuh, sebelum Lebaran. Oh, Hamin 1 sebelum Ya. Lebaran ya? Ini duku sama duren ini ada request? Enggak, ini atau hanya emang orang ini tua suruh bawa sebanyak-banyaknya, suruh kasih ya, dibagi-bagi di sana ntar. Selain duku duren, bawa apa lagi nih oleh-oleh kita? Ada kue-kue sih. Kue-kue ya? Ya. Kue-kue Lampung ya? Ya. Hati-hati di jalan ya bang ya? Siap, siap. Ini bang? Suryana. Suryana. Ya. Dari mana? Dari Kota Agung. Kota Agung Tanggamus ya? Ya. Mau kemana? Mau ke Jakarta Utara, Kapuk Muara. Kapuk Muara. Ini banyak nih di motor, bawa apa aja nih bang? Ya ada duku, duren, sama kue-kue lah. Duku? Ya, selain cerita unik dari pemudik motor asal Tanggamus yang membawa banyak barang bawaan untuk kembali ke perantauan atau ke Pulau Jawa, Tribuners untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait seperti apa kondisi dan situasi terkini pada saat arus balik Lebaran 2024 di Pelabuhan Bakauheni, kita sudah terhubung bersama reporter Tribun Lampung Bobby yang akan menyampaikan terkait situasi dan kondisi terkini di pelabuhan. Kepada Bobby, silakan untuk melaporkan. Ini Lampung Selatan. Ya, terima kasih rekan di studio. Saat ini saya, Soma Ferrer, sedang berada di loket penyeberangan pejalan kaki di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada saat ini di mana merupakan H+3 Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pada Sabtu, 13 April 2024, kondisi pelabuhan baik di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler sudah terpantau ramai pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa. Seperti yang ada di belakang saya, para Tribuners, pemudik saat ini didominasi oleh para pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Sementara pantauan kita untuk pemudik dengan kendaraan pribadi dan kendaraan umum masih terpantau cukup lengang saat ini kondisinya. Sedangkan untuk prediksi dari PT ASDP Indonesia Ferry selaku pengelola pelabuhan, hari ini masih terbilang belum memasuki puncak arus balik meskipun sudah terdapat peningkatan keramaian di area pelabuhan. Dari perkiraan PT ASDP, puncak perkiraan arus balik akan berlangsung pada Minggu hingga Senin, 14 hingga 15 April 2024. Untuk itu, kepada para pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa, manajemen ASDP mengimbau agar mempersiapkan kondisi tiketing agar tidak terjadi kondisinya tren kepadatan kendaraan yang terlampau cukup panjang. Nah, saat ini kondisinya antrian kendaraan baik itu roda 2 dan angkutan pejalan kaki masih belum terurai. Meskipun pada tiap keberangkatan kapalnya selalu mengangkut daripada pejalan kaki dan penumpang. Kondisi ini kemungkinan akan berlangsung hingga sore hingga malam nanti sebelum hari ditutup dan akan berlanjut pada puncak arus mudik besok pagi. Tren kepadatan kendaraan yang terlampau cukup panjang. Nah, saat ini kondisinya antrian kendaraan baik itu roda 2 dan angkutan pejalan kaki masih belum terurai. Meskipun pada tiap keberangkatan kapalnya selalu mengangkut daripada pejalan kaki dan penumpang. Kondisi ini kemungkinan akan berlangsung hingga sore hingga malam nanti sebelum hari ditutup dan akan berlanjut pada puncak arus mudik besok pagi. Tren kepadatan kendaraan yang terlampau cukup panjang. Nah, saat ini, ya terima kasih rekan di studio. Pelabuhan Bakauheni,
Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada saat ini di mana merupakan H+3 Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pada Sabtu 13 April 2024, kondisi pelabuhan baik di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler sudah terpantau ramai pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa. Seperti yang ada di belakang saya, para Tribuners, pemudik saat ini didominasi oleh para pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Sementara pantauan kita untuk pemudik dengan kendaraan pribadi dan kendaraan umum masih terpantau cukup lengang saat ini kondisinya. Sedangkan untuk prediksi dari PT ASDP Indonesia Ferry selaku pengelola pelabuhan, hari ini masih terbilang belum memasuki puncak arus balik meskipun sudah terdapat peningkatan keramaian di area pelabuhan. Dari perkiraan PT ASDP, puncak perkiraan arus balik akan berlangsung pada Minggu hingga Senin, 14 hingga 15 April 2024. Untuk itu, kepada para pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa, manajemen ASDP mengimbau agar mempersiapkan kondisi tiketing agar tidak terjadi. Ya, terima kasih. Selamat sore. Diinformasikan kepada petugas stoper dan petugas keamanan untuk memastikan setiap kendaraan yang akan menuju tol gate telah memiliki tiket dan sudah memasuki waktu check-in. Dan kepada pengguna jasa yang memasuki waktu check-in, dimohon untuk mengikuti arahan petugas untuk parkir di area yang telah disediakan. Kepada pengguna jasa yang belum memasuki waktu check-in, dimohon untuk mengikuti arahan petugas untuk parkir di area yang telah disediakan agar tidak terjadi antrian dan menghalangi kendaraan lain. Terima kasih, selamat.
akan menuju tolnya telah memiliki tiket dan sudah memasuki waktu check-in. Ya, selain cerita unik pemotor atau pemudik yang membawa barang bawaan begitu banyak, ini ada cerita unik lainnya yang datang dari pemudik motor masuk tol. Video rombongan pemudik motor masuk jalan tol di Lampung Tengah beredar hingga viral di media sosial. Video rombongan pemudik motor masuk tol tersebut diunggah oleh akun media sosial Instagram @reninya_anggraini pada Jumat 12 April 2024 kemarin. Dalam video tersebut, pembuat video pengendara mengendarai sepeda motor memasuki jalan tol beriringan dengan kendaraan roda 4. Bersama puluhan pemotor lainnya, mereka terus melaju hingga melewati pelang atau rambu yang bertuliskan gerbang tol terbanggi besar 200 meter. Sesampainya di gerbang tol, terlihat pembuat video putar arah dan kembali ke jalur arteri. Terlihat ada mobil dan motor yang putar balik, sementara mobil lainnya masuk ke jalur tol. Sampai hari ini, kendaraan bermotor dari arah Kota Bumi dan Palembang masih diarahkan ke jalan tol. Seorang pemudik motor yang melintas di tol Yayat mengatakan dia sempat berhenti sejenak sebelum masuk jalan tol. Dirinya mengatakan saat itu dirinya dan sang istri hendak kembali setelah mudik ke rumah mertuanya di Kota Bumi, Lampung Utara. Di sisi lain, polisi meminta seluruh kendaraan dari arah Palembang masuk ke jalan tol. Bukan hanya roda 4, pengendara roda 2 yang melintas pun diminta belok kiri menuju gerbang tol terbanggi besar Lampung Tengah. Pantauan Tribun Lampung di lokasi, sejumlah personil Satlantas Polres Lampung Tengah memindahkan arus lalu lintas dari Palembang menuju gerbang exit tol terbanggi besar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Polisi mengubah arus lalu lintas dengan memasang road barrier atau dinding brigade. Hal itu dilakukan saat terjadi penumpukan kendaraan di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar. Di sisi lain, terlihat seorang polisi meminta seluruh pengendara untuk belok ke kiri dengan pengeras suara.
Sesampainya di gerbang tol, para pengendara ini diarahkan petugas kepolisian untuk putar balik, khususnya pengendara motor. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 terpantau memasuki jalur tol dan sebagian lainnya ikut putar arah. Memasuki arah tol dapat berputar di depan gerbang tol yang akan mengarah ke Bandar Jaya. Terima kasih. Pada rekan-rekan pemudik dari arah Palembang maupun dari Sumatera Barat yang mau ke Jakarta, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah melakukan bentuk rekayasa, yaitu dari arah Palembang kami tekuk kirikan lurus ke exit tol Terbagi Besar, kemudian putar balik di tengah gerbang tol. Demikian yang dapat kami laporkan dari Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah, dan kami mengimbau kepada para pemudik tetap hati-hati di jalan dan patuhi peraturan lalu lintas untuk menanggulangi, menjaga kecelakaan lalu lintas. Untuk kondisi lalu lintas saat ini bagaimana Pak statusnya Pak? Untuk kondisi lalu lintas tetap stabil, mengalir, dan tidak ada penumpukan. Untuk rekayasa lalu lintas ini akan berlaku sampai kapan Pak? Rekayasa lalu lintas ini kami lakukan sampai dengan arus mudik selesai dan mencair. Mengarah ke dalam tol, berputar di depan gate tol yang akan mengarah ke Bandar Jaya. Terima kasih. Motor ambil kiri Pak, mengarah ke tol Pak, masuk ke arah tol Pak, masuk ke arah tol Pak. Seluruhnya roda 2 dan roda 4 mengarah ke dalam tol, berputar di depan gate tol, depan pintu tol. Terima kasih. Baiklah Tribuners, itulah tadi tayangan terkait dengan arus balik Lebaran 2024 di Lampung. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.